Mawaddah, cinta yang bersifat berbalas dan sifatnya lahiriah, fisik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, baik pengantin baru maupun kita ini pengantin lama, mawaddah itu bisa berakhir saat sudah berusia 60 tahun ke atas, sudah tidak ada lagi mawaddah. Beda dengan anak-anak. Ini adik saya ini baru menikah 4 bulan yang lalu, baru menikah April kemarin. Lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya. Kalau orang sudah jatuh cinta itu suka lebay. Sampai-sampai dia bikin status, demi cintaku kepadamu. Lautan luas kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki, masjid ku lewati. Insya Allah ya, sampai lupa lagi ke masjid saking jatuh cintanya sama istri tercintanya. Itulah yang disebut dengan mawaddah. Dia ada batasan usia. Tetapi ada yang ketiga, namanya apa? Namanya rahmah. Kasih sayang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya rahmah itu tidak pernah berbatas dengan usia. Karena itu meskipun kalau kita melihat ada orang berumah tangga, pasangannya tetap romantis, tetap berkasih sayang walaupun usianya sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, itu karena ada rahmah, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah hampir jam 10. Tidak perlu panjang, tidak perlu lebar, tadi baru mukadimah. Sekarang Al-Fakir ingin memberikan pesan kepada calon pengantin. Adinda Nur Cahyati, tidak banyak yang ingin Al-Fakir sampaikan kepada Adinda. Yang pertama, bahwa menjadi seorang istri berarti berpindah tanggung jawabnya dari orang tua berpindah ke suami. Maka ketika Nur Cahyati mengikrarkan diri siap untuk dinikahi, siap untuk dipinang, maka berarti siap untuk memindahkan baktinya dari orang tua kepada suami. Dengarkan apa yang diperintahkan oleh suami. Kalau kata suami kamu diam di rumah, diam di rumah. Kalau kata suami kamu jangan pergi, maka kamu jangan pergi. Pernah ada kisah dalam sebuah riwayat yang sahih. Ada seorang perempuan ditinggal pergi berperang, ditinggal pergi jihad oleh suaminya. Ketika suaminya pergi meninggalkan rumah, dia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, jangan engkau keluar rumah sebelum aku pulang dari berjihad. Tidak lama kemudian ada kabar orang tuanya sakit. Maka kemudian datang utusan ke rumahnya. Wahai fulanah, aku diutus oleh keluargamu bahwa orang tuamu sedang dalam keadaan sakit. Sekiranya engkau berkenan untuk menjenguknya. Apa kata si istri? Tidak bisa, karena suamiku berpesan jangan keluar rumah sebelum aku pulang dari berjihad. Maka kemudian pergi utusan, gak lama kemudian beberapa hari datang lagi. Ngapain? Memberikan pesan, wahai fulanah, ayahmu sedang dalam keadaan kritis. Nafasnya di tenggorokan, sebentar lagi akan meninggal. Barangkali kamu mau menjenguknya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Apa dia bilang, enggak bisa, karena suami saya memberikan amanah, saya harus tetap di rumah. Maka kemudian pergi ini utusan datang lagi yang ketiga kalinya, wahai fulanah, sekarang orang tuamu telah tiada. Sekiranya engkau berkenan untuk melihat yang terakhir kalinya sebelum dikuburkan. Lalu apa kata si istri tadi? Dia bilang, enggak, karena suami saya berpesan, saya tidak boleh keluar rumah sebelum sang suami pulang dari berjihad. Maka kemudian, tuh dengerin tuh. Oh, yang ngerasa tuh belakang tuh, yang suka ngelawan kalau dibilangin sama suami tuh, diminta sama suaminya, mah bikinin kopi dong, kopi, bikin sendiri. Nah ini hati-hati nih, Maka kemudian sang sahabat melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya menemukan ada seorang anak gadis, ada seorang anak perempuan
perempuan, maaf, bukan gadis lagi, sudah menikah. Ada seorang perempuan yang begitu kurang ajar kepada orang tuanya. Orang tuanya sakit, dia tidak mau menjenguk. Bahkan orang tuanya sakaratul maut sampai meninggal dunia, dia juga tetap tidak mau datang. Maka kemudian Nabi berkata kepada sahabat, kenapa dia tidak mau menjenguk orang tuanya yang sakit, bahkan tidak mau menghadiri pemakaman orang tuanya? Ya Rasul, karena dia diamanahi oleh suaminya, jangan keluar rumah selama aku pergi berjihad. Maka tidak lama kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa orang tua daripada ini perempuan yang mentaati perintah suaminya. Karena baktinya kepada suaminya, maka dosa-dosa orang tua yang meninggal tadi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada riwayat singkat tadi. Ketika kita menjadi istri, maka berarti kita siap mengabdikan diri sepenuhnya kepada suami. Itu pesan yang pertama. Saya mau ngasih pesan sama yang laki-laki berjumlah, nggak ada orangnya. Maka pesan yang kedua, singkat tapi menohok. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ini juga berlaku bukan hanya kepada pengantin baru, tapi juga pengantin lama, termasuk al-fakir, termasuk saya pribadi yang baru belajar mengarungi rumah tangga. Pak, jangan mentang-mentang sudah dengar cerita saya tadi, riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang perempuan, seorang istri yang harus berbakti kepada suami, laju kita semena-mena. Memang betul, seorang perempuan ketika menikah dia pindah baktinya kepada kita. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh semena-mena terhadap istri. Kasihan, istri kita punya perasaan, istri kita punya rasa lelah, letih. Kita juga harus paham. Maka ketika kita hendak bercampur dengan istri, perintah Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf. Bukan dengan bil khair, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang mengerti. Makanya rumah tangga itu harus saling mengerti dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu. Jangan mentang-mentang kita suami, kita kepala rumah tangga, lalu kita semena-mena. Pak, capek jadi perempuan itu. Kita mah sakitnya sekali. Perempuan sakitnya berkali-kali. Saya mau tanya sama bapak-bapak sekalian, Pak, di kehidupan kita ini, fase yang paling menyakitkan itu kapan, Pak? Pas disunat dulu ya? Iya. Berani berapa kali? Sekali. Coba kalau ibu-ibu sekalian, tuh ibu-ibu yang kerudung hijau, anaknya berapa, Bu? 7. Perempuan kalau saya tanya, Bu, fase yang paling menyakitkan dari seorang perempuan itu apa? Melahirkan. Perjuangannya antara hidup dan mati. Tapi hebatnya perempuan berani melahirkan berkali-kali. Bapak-bapak hanya berani sekali sunat seumur hidup. Betul? Betul. Coba saya tantang, siapa yang berani sunat lagi? Kagak ada yang berani. Kita mengalami fase yang menyakitkan hanya sekali seumur hidup. Tapi ibu-ibu sekalian berani berulang kali merasakan sakit. Itulah sesungguhnya kenapa saya sering mengatakan sebenarnya lebihlah kuat ibu-ibu sekalian daripada bapak-bapak. Lebih kuat bapak-bapak apa lebih kuat ibu-ibu? Bu, coba saya mau tanya, lebih kuat ibu-ibu apa lebih kuat bapak-bapak? Iya tah. Tapi emang betul lebih kuat ibu-ibu daripada bapak-bapak. Buktinya apa? Buktinya bapak-bapak sering pesan obat kuat, kalau ibu-ibu kagak ada yang pesan obat kuat, betul? Betul? Yang sering pesan obat kuat bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kagak ada yang pesan-pesan obat kuat. Maka itu tadi saya bilang, mohon kita juga harus mengerti dengan keadaan seorang istri. Istri kita mampu memberikan kepada kita anak, melahirkan itu perjuangannya antara hidup dan mati. Karena itu seorang perempuan di dalam rumah tangga begitu dimuliakan. Kata Nabi, ketika datang seorang
Laki-laki menghadap kepada Nabi. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya laki-laki ini kepada Nabi, "Man ahakun nasi bi husni sahabati?" Siapa yang paling hak aku berbuat baik kepada orang di rumahku? Maka kemudian kata Nabi, "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Jadi ibumu, 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 baru bapakmu. Ibunya ada berapa? Ingat-ingat Pak, ibunya ada 3 ya. Ibumu, ibu, baru bapak. Ibunya ada berapa? 3. Ibunya ada berapa, Bu? 3. Ya. Ingat-ingat. Bapaknya ada berapa? 1. Jadi bapaknya 1, ibunya Oh, nggak mau. Surga loh, surga. Hah? Karena itu Nasidaria punya lagu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Masya Allah. 7 Bu ya? 7, Masya Allah. Mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi. Saya nyanyinya aja pegel. Bagaimana dengan ibu-ibu sekalian yang menjalani? Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika berumah tangga, meskipun kita ini adalah pemimpin di dalam rumah tangga, kita harus